Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Mari kita mulai pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan mata kuliah pengantar ataupun hukum bisnis syariah, di mana kita akan mempelajari beberapa hal. Salah satunya adalah ketika di pertemuan-pertemuan awal kita akan membicarakan terkait dengan masalah definisi, ruang lingkup dan lain sebagainya, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat, ya, apa yang dimaksud dengan hukum bisnis syariah, ya. Nah, saya share screen dulu. Baik, ya. Sebelum masuk ke ranah definisi, ya, kita akan melihat, dahulu bagaimana kemudian perkembangan dunia bisnis secara umum, ya, secara global. Kita akan melihat, ya. Kita lihat, nah, perkembangan model bisnis di era modern, ya. Ini kan ada era klasik, ada era pertengahan, ada era modern, ya. Kita akan lebih fokus ke masalah yang perkembangan saat ini, ya, karena sekarang kita masuk di era modern. Nah, era yang seperti sekarang ini kita melihat ada sebuah tren yang menarik, gitu ya. Ada sebuah tren yang menarik khususnya ketika kita mengamati dunia bisnis di Indonesia, khususnya di situ. Atau mungkin di negara-negara yang lainnya yang memang ada concern, ada perhatian terhadap perkembangan Islam dalam aspek yang lain, gitu ya. Dalam aspek yang lain, misalkan dalam aspek ekonominya. Karena kita tahu sekarang ekonomi syariah itu sudah menggema dan bergaung di mana-mana, ya, bahkan menjadi sebuah regulasi oleh pengambil kebijakan, yaitu pemerintah. Nah, kita akan lihat dahulu bagaimana kemudian perkembangan model bisnis di era modern yang dipengaruhi oleh beberapa hal, ya. Yang pertama, ya, perkembangan, ya, model desain bisnis pada saat sekarang ini mulai bermunculan, gitu ya, bermunculan aktivitas perekonomian yang dilandasi adanya kekuatan spiritual. Jadi ada istilah spiritual company, gitu ya. Ada istilah kekuatan spiritual, gitu ya, keagamaan, ya, ataupun keyakinan dalam menjalankan usahanya. Ya, banyak contoh misalkan, ya. Sebagai contoh misalkan kalau kita di Jogja itu ada namanya WS, gitu ya, warung steak yang kemudian kita banyak menyaksikan kisahnya bagaimana Pak Jody ini membangun sebuah bisnis, ya, membangun brand warung steak, mulai dari kisah hidupnya sampai kemudian sukses mempunyai cabang di mana-mana, ya. Dan beliau juga sempat mengatakan ada salah satu aspek yang kemudian tidak bisa kita tinggalkan, dan ketika kita jalankan aspek tersebut, yaitu aspek spiritual, maka bisnis ini akan menjadi lebih besar, akan punya nilai plus, akan punya nilai tambah yang luar biasa. Gitu. Ini sesuatu yang menarik, ya. Karena terkadang kita berpikir, ya, money is money, gitu kan. Uang adalah uang, bisnis is bisnis, tidak ada urusan dengan yang lainnya. Tetapi di era sekarang ini sudah mulai bermunculan, ya, ada nilai-nilai religius, ada nilai-nilai spiritual, ya, yang dimasukkan ke dalam kegiatan usahanya. Ya, kita perlu tentunya juga ini menyadarkan kita. Ternyata hadirnya agama, hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita ini berpengaruh tidak hanya pada individualnya, tetapi juga pada aspek yang lainnya. Salah satunya adalah aspek korporasinya.
gitu ya, aspek company-nya, ya, perusahaannya, usahanya baik skala mikro maupun skala makro ini sekarang terjadi peningkatan yang luar biasa. Dan banyak contoh yang lain, ya, yang tentunya juga bagaimana menggabungkan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas usahanya. Ya, contohnya seperti apa aktivitasnya? Mungkin ada kegiatan-kegiatan amaliyah ibadah yang kemudian dilaksanakan, dijalankan oleh segenap manajemen dan juga pegawainya, karyawannya, ya. Ada misalkan ada sedekah, ada aspek sholat duha, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial ya yang bernilai spiritual yang kemudian ini menjadi sebuah apa ya, pemicu ya, sebagai pemicu semangat untuk kemudian ternyata kita bisnis tidak hanya sekedar bisnis, kita juga perlu memperhatikan aspek yang lainnya. Salah satunya adalah aspek spiritual ya, dan hasilnya luar biasa. Nah, mungkin di tempat yang lain juga sama, tidak hanya di Indonesia, di Jogja, mungkin di tempat yang lain juga banyak. Atau mungkin salah satunya di antaranya adalah saudara ya yang sudah menerapkan gitu ya, sudah menerapkan bagaimana ketika nilai-nilai spiritual, nilai-nilai religius diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Maka tidak hanya akan mendapatkan aspek duniawinya saja, di situ juga akan mendapatkan aspek ukhrawinya. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ya, banyak contoh kisah terkait dengan bagaimana bagaimana kemudian menggabungkan ya antara aspek religius, aspek spiritual, ya keimanan, ibadah, ya akhlak dalam dunia bisnis. Ternyata ini menjadi tren sekarang. Ya, tentunya ini adalah tren yang positif, tren yang baik. Ya, ketimbang kita bicara masalah kapitalisme yang sudah sangat usang dan masih ada yang memperjuangkan itu, ya, karena sangat berbahaya ketika sistem kapitalis itu diterapkan dalam sebuah aktivitas apapun itu, karena yang akan menjadi pemenang adalah pemodal. Itu bahayanya. Tapi beda dengan ketika nilai-nilai spiritual, ya spiritual company diterapkan, maka di situ tidak hanya mendapatkan keuntungan secara finansial, secara materi, duniawi, tapi juga ada aspek yang lainnya. Mungkin ada aspek tarbiyahnya, baik untuk manajemen perusahaan ataupun untuk yang lainnya, masyarakat juga. Jadi semuanya merasakan dampak positif daripada masuknya nilai-nilai spiritual dalam kegiatan usaha. Nah, kemudian munculnya fajar baru yang disebut dengan conscious capitalism. Nah, ini menarik, gitu ya. Mungkin sudah ada yang pernah dengar istilah conscious capitalism, ataupun ada yang baru dengar. Nah, apa yang dimaksud dengan conscious capitalism? Conscious capitalism ini adalah suatu, tadi saya katakan, ya, suatu aktivitas yang kemudian menyatukan berbagai macam aspek ya dalam kegiatan ekonomi, dalam kegiatan bisnis, salah satunya adalah aspek spiritual, gitu ya. Jadi tidak sekedar bicara soal kapitalisme saja, tetapi ada aspek conscious-nya. Ya, ada menggabungkan aspek sosial, gitu ya, aspek spiritual, gitu ya, ataupun aspek-aspek yang lainnya yang memang ini menjadi sebuah tren baru. Ternyata untuk mendapatkan keuntungan yang besar tidak semata-mata dengan menerapkan ya kerja tidak, tapi juga perlu memperhatikan hak-hak yang lainnya, hak beribadah, hak menjalani ibadah dengan tenang, ya, tidak kemudian diberikan istirahat hanya sekitar 15 menit, makan kerja lagi, tidak. Sekarang trennya tidak seperti itu, ya, ada semacam fajar baru. Nah, ini harapan gitu ya, harapan yang kemudian bisa kita tangkap, kita jadikan sebuah peluang dalam mengembangkan sebuah bisnis. Perlu memperhatikan aspek conscious capitalism. Ya, tentu ada plus minusnya. Ya, tentu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, cuma nanti kita lihat mana yang lebih banyak ya, apakah aspek nilai kebajikannya atau justru malah kemudian kemudorotannya. Nah, kemudian yang ketiga, muncul kepemimpinan alternatif dari tengah. Kita sekarang lihat, ada istilah milenial.
ada istilah tanda kutip ya, saya sering dengar istilah selenial. Ya. Ada istilah kalau ada istilah juga istilah kolonial ya. Ini kan menarik ya. Pembicaraan kita menarik kalau kita mengamati fenomena sosial. Nah, istilah-istilah tadi gitu ya. Kolonial itu kan katakanlah orang-orang yang dulu ya senior-senior kita, ayah-ayah kita, orang tua kita, mbah-mbah kita, kakek nenek kita kan itu bagian daripada produk aspek kolonialisme gitu ya. Ya, nah, kemudian muncul ada namanya selenialis ya, selenial ya. Saya kurang tahu apakah ini sudah di istilah baku atau hanya sekedar apa ya? Apa namanya? Muncul begitu saja di ucapan masyarakat, tapi ini menarik kita lihat. Nah, aspek selenial ini ada istilah senior milenial. Jadi walaupun golongan pendahulu-pendahulu kita, tapi beliau bisa mengimbangi proses perkembangan daripada kaum milenial. Ya, senior agak milenial begitu istilahnya. Nah, ada juga aspek milenial. Nah, kelahiran tahun 90-an itulah yang kemudian disebut dengan istilah generasi milenial. Saudara ini kan masuk generasi milenial. Nah, ketiga generasi ini ya, ini ternyata saling melengkapi, ya, saling melengkapi untuk kemudian bagaimana ketika menjadikan korporasinya, menjadikan usaha itu sebagai kekuatan yang luar biasa, ya dalam aspek leadership-nya, dalam aspek kepemimpinannya. Ya, jadi tidak serta-merta kemudian sukses tidak. Tentu ada sentuhan-sentuhan di luar manajemen, salah satunya adalah aspek leadership-nya. Ada aspek kepemimpinan ya, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan perusahaan saja, tapi juga mementingkan hak-hak daripada pegawainya terkait dengan aspek yang lain. Salah satunya adalah aspek ibadah. Jadi sekarang itu kalau kita lihat tren bisnis itu santai gitu ya, santai tapi hasilnya luar biasa. Tidak melulu harus formalitas banget gitu, formal banget gitu, tidak ya. Jadi sekarang pelan-pelan sudah mengalami namanya santai tapi pasti, pelan tapi pasti gitu ya. Ini kan sesuatu yang menarik juga. Oh, ternyata formal itu penting. Tapi dalam konteks yang lain juga perlu memasukkan aspek yang lain. Salah satunya adalah aspek spiritual. Ya, maka nanti kalau saudara cari coba ya, saudara cari istilah spiritual company gitu ya, conscious capitalism. Nah, ini menarik saudara cermati untuk menambah referensi pengetahuan saudara terkait dengan bagaimana kita membangun sebuah bisnis yang dilandasi tidak hanya karena mencari keuntungan duniawi saja, tapi juga dengan keuntungan-keuntungan yang lain, entah itu sosial, spiritual, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian banyak implementasi spiritualisme dalam dunia bisnis. Ya, tadi saya katakan, gitu ya. Bahkan sampai menjadi sebuah sistem, ya. Bahkan sampai kemudian menjadi sebuah sistem. Misalkan ambil salah satunya adalah contoh di sebuah company, ya, sebuah perusahaan yang memang sudah cukup besar. Nah, untuk ini warung makan, ya. Ketika hari Jumat, ya, warung ini dia tidak buka sebelum Jumatan. Jadi warung ketika hari Jumat itu akan dibuka pukul 1. Kalau logika kapitalis kita, gitu ya, akal hitung-hitungan kita, kita banyak kehilangan kesempatan mendapatkan pelanggan. Antara katakanlah bukanya jam 10 sampai jam 11, ya lumayan 2 jam atau 1 jam misalkan, atau bahkan dari pagi jam 8 sudah buka sampai zuhur. Banyak pelanggan yang kemudian kalau kita menggunakan matematika kita gitu ya, dari jam sekian harus dapat potensi keuntungan sekian, pelanggan sekian, kita kehilangan. Tapi itu banyak sekarang dilakukan ya untuk kemudian pada hari-hari tertentu memberikan servis baik untuk pelanggan maupun untuk karyawannya. Hari Jumat bukanya jam 1. Tujuannya apa?
supaya para karyawan, manajemen, dia bisa melaksanakan sholat Jumat semuanya. Karena tahu itu adalah bagian daripada kewajiban dan hak para pekerjanya untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Itu satu contoh saja, ya. Kemudian mungkin di sosial corporate-nya misalkan. Nah, dalam konteks yang lain telah menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan tersebut misalkan mengagendakan secara rutin kegiatan sosial dalam konteks berkaitan dengan tadi spiritual, sedekah misalkan. Ya, sekian pack untuk 1.000 anak yatim misalkan. Kegiatan-kegiatan yang lain misalkan. Ini kan luar biasa. Ya. Jadi sudah ada kesadaran spiritual di situ. Tidak serta-merta kemudian hanya mencari keuntungan duniawi saja. Dan ternyata ini dampaknya luar biasa untuk perkembangan psikologis baik perusahaan, ya kan ada psikologi perusahaan, ada juga psikologi secara individual. Bagi perusahaannya luar biasa. Samalah kayak kita. Ketika kita melaksanakan atau melakukan suatu aktivitas yang didasari dengan keikhlasan, kemudian kenyamanan, gitu ya, kita akan lebih produktif daripada ketika kita melaksanakan suatu aktivitas ya under pressure, di bawah tekanan. Nah, ternyata ini sudah mulai ada pergeseran ke situ. Ya. Ini kan contoh baik ya, contoh baik bagi kita dalam aspek apapun, tidak hanya dalam dunia bisnis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari ketika nilai-nilai spiritual dimasukkan ke dalam kita. Misalkan hal yang paling kecil saja. Saudara mau belajar ya, mau masuk kelas. Sebelum saudara berangkat ke kampus, kalau nanti kita daring gitu ya, luring gitu ya. Saudara dari kos, dari rumah, dari tempat tinggal sudah dalam kondisi yang suci, gitu kan. Berwudulah berangkat ke tempat kuliah, ke tempat kerja, ya. Maka ketika kita dalam kondisi suci, kita akan terjaga dari hal-hal yang kemudian tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Itu salah satu contoh saja, proses pembiasaan diri yang kemudian kebiasaan tersebut akan menjadi sebuah karakter yang baik ya bagi kita, termasuk ibadah yang lain. Ya. Paling ringan bismillah misalkan. Itu kan juga bagian dari aspek implementasi aspek spiritual dalam aktivitas sehari-hari kita. Yang tanpa kita sadari, gitu kan. Saya pernah diprotes sama seseorang gitu ketika makan gitu ya. Makan itu, ini cerita saja ya. Ketika dari makanan datang gitu ya, kemudian sudah siap disantap, baca doa dulu. Ya, baca doa gitu, doanya ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap setiap ngambil satu sendok kok mau dimasukkan ke mulut, kenapa kok selalu baca bismillah? Kamu tuh kok makan pakai bismillah terus? Iya toh, saya enggak sadar gitu, sampai enggak sadar gitu. Enggak sadar aja gitu. Karena berusaha membiasakan diri. Nah, kalau teman-teman juga seperti itu, dalam hal apapun diawali dengan hal-hal yang positif, itu akan menjadi akan menjadikan sebuah sesuatu yang baik. Sama sebaliknya, kalau kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan itu dijadikan sebuah katakanlah kebiasaan akan menciptakan karakter yang tidak baik juga. Ya, maka aspek spiritual gitu ya, aspek nilai-nilai religius ketika diterapkan dalam banyak hal, salah satunya bisnis juga akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa ya. Dunia akhirat dapat. Nah, kita lanjutkan. Ya, nanti silakan saudara kembangkanlah ya. Saudara kembangkan seperti apa ya dalam dunia dalam aktivitas yang lain ya, entah itu dalam aktivitas tholabul ilmi, dalam aktivitas mengerjakan tugas ya. Kita berusaha memasukkan nilai-nilai religius, nilai-nilai spiritual dalam aktivitas kita supaya punya nilai ibadah. Kenapa? Maka akan menjadi berkah, gitu kan? Kan teorinya seperti itu. Nah, pertanyaannya berkah itu apa? Ya, berkah itu kan ziyadatul khair ba'dal khair, gitu kan. Jadi bertambahnya suatu kebaikan, ya, yang didapatkan dari sesuatu yang baik. Jadi kalau
kualitas hidup seseorang itu semakin baik, gitu ya. Nah, dan di situ ada aspek implementasi, penerapan nilai-nilai religius, nilai spiritual, kehidupannya, dirinya, ya, dan lain sebagainya, maka itu yang dikatakan berkah. Dan tentunya berkah itu tidak sekedar keuntungan materi saja, dari aspek yang lain. Ya, jangan sampai mengatakan itu korupsi hidupnya makin makmur, ya itu menipu, misalkan hidupnya makin makmur, bukan, itu bukan berkah. Hati-hati dengan istilah istidraj. Nah, saudara kan sudah sering dengar istilah itu. Nah, baik, saya lanjutkan dulu. Nah, kemudian yang kelima, terjadi peningkatan dari konsumen yang memutuskan perilakunya berdasarkan sistem nilai, value. Ya, jadi seseorang itu akan dinilai sekarang bukan, maaf ya, bukan penampilannya, tetapi nilai-nilai yang dia jalankan dalam menjalani kehidupan. Ada orang yang kaya, tapi dia sederhana. Ada orang yang, maaf, tidak mampu, tapi berperilaku layaknya orang kaya. Gitu ya. Karena nafsu di situ. Nah, ketika kita sudah bisa mengendalikan itu, gitu kan, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai sosial, akhlak diterapkan dalam perilaku kita, itu akan mencetak atau membentuk perilaku kita menjadi lebih baik. Maka kemudian jangan janganlah kita hidup yang penting hidup itu. Hidup untuk makan jangan, tapi jangan berarti juga makan untuk hidup, bukan. Perlu ada keseimbangan, perlu ada namanya tawazun. Ya, jadi sistem nilai ini macam-macam, baik dari nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai yang lainnya yang sifatnya adalah sesuatu yang baik. Bukan nilai angka 1, 2, 3, 4, 5, 100, bukan. Ini adalah perilaku, habit, ya, nilai, ajaran, ya, ajaran yang mungkin dari ajaran agama, ya, ataupun akhlak budaya yang baik-baik, ya, yang kemudian ini telah menjadi perilaku konsumen, ya. Misalkan kan kadang kita saudara mungkin pernah lihat ada istilah warung kejujuran, warung jujur, ya. Jadi ada barang dagangan ditaruh di atas meja, kemudian ada kaleng atau apalah gitu dalam konteks yang mikro gitu ya. Nah, kemudian yang beli datang sendiri, ambil sendiri, naruh uang sendiri, kalau ada kembalian ambil kembalian sendiri. Itu kan nilai kejujuran. Ya. Beda dengan halnya misalkan orang yang ke warung gitu ya, makan nasi, kemudian tersedia di mejanya macam-macam makanan, yang dimakan 5, akunya 3. Lauk ya kan ada yang seperti itu. Ini kan perilaku-perilaku yang korup gitu ya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, baik itu nilai-nilai syariat, nilai agama ataupun nilai-nilai akhlak yang baik. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, muncul gelombang pemecah masalah berdasarkan kesadaran. Jadi sekarang tadi ya, fenomena baru saya katakan. Jadi sekarang sudah mulai muncul kesadaran-kesadaran sosial, kesadaran spiritual, kesadaran individual, ya. Ketika menghadapi masalah-masalah baik masalah individunya ataupun masalah korporasinya, masalah company-nya, ya. Jadi memecahkan masalah, mencari solusi itu atas dasar kesadaran. Laisa bil ijbar, bukan karena adanya paksaan. You harus selesaikan, tidak. Oh iya, ada kesadaran. Nah, dasar kesadaran ini adalah dari mana? Dari nilai-nilai spiritual itu. Ketika orang sudah menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, itu akan terbimbing dia. Jalannya akan ada yang mengarahkan itu. Ya, akan ada yang mengarahkan, ya, sehingga dia hidupnya itu punya tujuan. Tidak asal hidup, tidak. Yang penting cari untung, yang penting cari proyek, menghalalkan segala cara, itu yang nggak punya tujuan. Karena dia sholat, dia sholat, ibadah. Tapi nilai-nilai dari ibadahnya itu belum mampu menjadikan dia menjadi orang yang baik. Padahal kan Allah sudah mengatakan, ya,
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika orang sholatnya baik, maka perilakunya juga akan baik. Jadi parameter orang tuh kita dalam Islam itu kalau mau mengukur perilaku baik tidaknya itu dilihat dari sholatnya. Jadi kan, sudah sholat tapi masih korupsi. Sudah sholat kok masih berzina misalkan. Ya, ataupun sudah sholat tapi masih durhaka sama orang tuanya misalkan. Ini kan ada nilai yang tidak terserap oleh dirinya. Berperilaku ekonomi, menjalankan bisnis, tapi menghalalkan segala cara. Ya, maka ibadah yang dia kerjakan itu tidak menjadi, ya, tidak menjadi apa? Menjadikan dirinya itu sesuatu yang baik. Karena tidak memahami hakikat daripada ibadah tersebut. Spiritualnya menjadi tidak meresap, tidak dipahami. Maka ketika nanti saudara misalkan mau menjadi seorang pengusaha ataupun yang profesi yang lainnya, maka perlu ada kesadaran-kesadaran baik emosional, sosial, spiritual, ya, ataupun yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk peningkatan diri dan juga company-nya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Munculnya ledakan investasi dalam berbagai bidang bisnis yang berdasarkan etika dan tanggung jawab sosial, ya, social responsibility. Nah, jadi beda ya dengan kasus yang terbaru ini ya. Kan kalau saudara mengamati perkembangan di kita khususnya, ya, bagaimana kemudian investor, salah satu contohnya yang sedang ramai dibicarakan adalah larinya salah satu investor untuk pembangunan ibu kota negara baru, yaitu SoftBank, ya, kalau tidak salah namanya, ya. Kalau tidak salah itu dia tidak jadi menjadi investor untuk pembangunan ibu kota negara baru, padahal nilainya besar, sekian triliun. Ya, tentu ini kan menarik kalau kita cermati dalam kacamata dalam perspektif ekonomi. Ya banyak, sekarang sudah banyak analisis ataupun analisa yang muncul dari para ahli terkait dengan kenapa SoftBank ini kabur. Ya, tidak jadi, padahal di awal, ya, sudah menyatakan siap dan lain sebagainya. Investornya pada ini kan menarik, ya. Maka kalau kita kaji dari aspek yang lainnya, ya, ini akan menjadi bahan pembelajaran yang sangat menarik, ya, untuk kemudian sangat berharga untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Nah, kemudian, ya, tanggung jawab sosial itu artinya apa? Sekarang banyak perusahaan, ya, baik konvensional maupun syariah, ya, yang kemudian juga ikut membantu masyarakat, ya, entah itu dalam bidang ekonomi, gitu ya, entah itu dalam bidang pelestarian lingkungan, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi berbagi dengan masyarakat atas keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Ini sebuah kesadaran, ya, kesadaran yang baik, di mana ketika mendapatkan katakanlah rezeki yang banyak melimpah, kemudian juga yang lain juga berhak mendapatkan keberkahan itunya, ya, kebaikan dari rezeki yang didapatkan dengan cara yang baik tadi. Nah, maka dalam hal ini, ya, ada sebuah prinsip yang disebut dengan supply, ya, creates its own demand, ya, yang harus segera diimbangi dengan prinsip pelayanan yang berlandaskan pada nilai etika. Ya. Sebenarnya apa? Supply creates its own demand. Ya. Prinsip ini, gitu ya, ini sebuah teori ataupun hukum kausalitas. Ya, ada keterikatan satu sama lainnya, ya. Ketika ada permintaan, maka di situ ada penawaran. Ya. Coba saudara cermati, ya, berikut ini. Nah, penawaran akan selalu menciptakan permintaan.
saudara membuat produk apapun gitu ya. Ketika kemudian saudara tawarkan kepada masyarakat, kepada konsumen, ya, dengan berbagai macam kelebihannya, ya, dan ternyata disukai oleh masyarakat produk tersebut, maka akan menciptakan permintaan-permintaan yang lainnya. Ya. Nah, dalam teori pemikiran klasik gitu ya, ini dikatakan bahwa tingkat tenaga kerja penuh selalu tercapai dalam perekonomian karena pandangan didasarkan pada keyakinan. Ada keyakinan bahwa di dalam suatu perekonomian, ya, tidak akan pernah kekurangan peminat. Ya, istilah kata begini sederhananya, saudara itu mau buka usaha apapun pasti ada yang beli, gitu ya, pasti ada yang beli. Besar kecilnya itu masalah yang lain, ya. Dan kegiatan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan, ya betul. Ada supply, ada di demand, gitu kan. Ada permintaan, ada penawaran. Ini teori ekonominya seperti itu. Jadi kemudian tidak perlu bingung gitu ya. Kalau kita mengamati masalah minyak goreng yang langka, nah ini kan muncul berbagai macam analisa, ya. Kok bisa-bisanya Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di salah satu terbesar di dunia sampai minyak goreng pun langka. Ini akan kita lihat tergantung perspektif mana yang kita gunakan untuk menganalisa masalah kelangkaan minyak goreng. Jadi ya, ini kan macam-macam, ya macam-macam. Kalau mau ditarik ke ranah politik, akan semakin menarik untuk digoreng. Kalau dikaji dalam aspek ekonomi, teori-teori ekonomi, bisa jadi ini ada penimbunan. Bisa jadi memang ada hal yang lain yang memang kemudian dilakukan oleh pemilik kebijakan, ya, yang ternyata misalkan minyaknya dijual ke pihak lain, dan itu diakui, dijual keluar sementara di dalam ketar-ketir. Jadi banyak spekulasi yang muncul di tengah masyarakat terkait dengan kelangkaan bahan kebutuhan pokok. Kalau ditarik ke ranah politik, rame lagi nanti semakin digoreng gitu kan. Maka kita perlu bijak, ya, perlu cermat dalam membahas, menemukan, ya, menganalisa terkait dengan perkembangan situasi yang ada di sekitar kita. Jangan kemudian kita mudah termakan hoax, gitu ya, hoax, gitu ya. Kita termakan berita-berita yang tidak jelas sumbernya, dan itu menjadi suatu keyakinan yang mantap atau yang matang, kemudian disampaikan ke masyarakat tanpa adanya edukasi. Jangan. Maka perlu ada edukasi, perlu ada proses pembelajaran, ya, sehingga masyarakat juga tercerahkan dengan apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Nah, baik. Ini mukodimahnya. Ya, ini mukodimahnya, ya, pengantarnya kenapa kemudian, ya, sekarang ada istilah tren baru, ya, yaitu ketika kita seseorang menjalankan sebuah aktivitas usaha itu tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual yang dimasukkan ke dalam proses bisnisnya. Dan ternyata itu penting. Dan ternyata itu mendatangkan keuntungan, tidak hanya keuntungan materi saja, tapi juga keuntungan-keuntungan yang lain. Jadi ya, sampai-sampai ada yang membuat pesantren, ya, untuk karyawannya. Misalkan sebelum warung dibuka, tempat pabriknya dibuka, ya, semuanya mungkin berdoa, ya. Kemudian membaca Quran
ada yang duha, bercanda dan lain sebagainya. Ternyata tidak hanya membentuk apa ya tadi company yang kemudian baik, tapi juga membentuk perilaku orang-orangnya orang yang di dalam tersebut menjadi orang yang punya nilai, lebih tenang hidupnya, ya. Karena ada unsur tadi Tuhan itu masuk ke dalam ruh kita. Hidupnya punya tujuan, tidak hanya duniawi saja, tapi juga ada tujuan ukhrawi. Nah, gitu ya. Nah, ini sebagai mukadimah saja. Nah, kemudian kita masuk ke substansi materi. Nah, di pertemuan yang lalu saya sampaikan, ya, hukum bisnis syariah itu kan terdiri dari 3 kata. Hukum yang pertama, kemudian yang kedua adalah bisnis, yang ketiga adalah syariah. Kalau kita mempelajari materi ataupun ilmu dalam konteks keislaman, akan selalu diawali dengan ta'rif, istilahan, wa lughatan. Atau lughatan dahulu baru istilahan. Atau secara etimologi dan juga secara terminologi. Tujuannya apa? Supaya tidak salah memahami ilmu. Dalam Islam itu seperti itu. Kalau saudara mau tanya, mos, ini mos, ini mos, ini mos. Mos itu apa? Nah, jangan sampai kemudian kita menyebut mos, tapi orang memahaminya tikus. Oh tidak. Perlu ada definisi secara bahasa, secara istilah, secara etimologi, secara terminologi. Ya, jadi nggak salah paham. Ketika salah paham, bahaya akan menafsirkan dengan sendirinya. Seenaknya sendiri, jangan sampai. Nah, kata hukum, ini kan berasal dari bahasa Arab gitu ya. Hakama. Dan kemudian di situ menjadi al-hukmu. Ya. Kalau kita mempelajari aspek apa namanya tasrifnya, ya, perubahan-perubahan kata, gitu ya. Ada nahwu, ada sorofnya di situ, tasrifnya. Maka dalam Islam sangat-sangat lengkap. Nah, kita tidak akan membahas ke situ, tapi perlu kita pahami juga. Nah, jamak daripada hukum ataupun al-hukmu, maka jamak adalah ahkamun, yang secara harfiah mengandung makna putusan, ya, mengandung arti sebuah putusan, gitu ya, atau ketetapan dan juga kekuasaan, itulah yang disebut dengan hukum. Ya, terlepas dari berbagai macam persoalan yang ada di sekitar kita, berkaitan dengan masalah hukum, ya, yang kemudian muncul opini liar di tengah masyarakat bahwa ini kan negara hukum, tetapi kemudian pelan-pelan hukum itu menjadi hilang karena abuse of power, ya. Jadi adanya kekuasaan yang berlebihan, itu kan tidak baik. Maka harus dibatasi dengan hukum, dengan aturan. Jadi hukum itu artinya putusan, ya, tatsbitun, ataupun ketetapan dan juga kekuasaan. Siapa yang berkuasa dalam konteks hukum, dalam konteks kayak pengadilan, adalah hakim. Ini dia. Siapa yang memutuskan? Hakim. Siapa yang menetapkan? Hakim. Ya. Nah, kemudian makna bisnis dalam bahasa Indonesia artinya adalah banyak, gitu ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan business, kemudian ada yang lain sebagainya. Nah, kita lihat makna yang pertama terkait dengan kata bisnis. Commercial activity involving the exchange of money for goods of services. Nah, usaha komersial yang menyangkut terkait penukaran uang bagi produsen dan juga distributor, ya, atau bidang jasa ataupun ingat ya, di sini adalah penukaran uang. Ya, nanti di pertemuan keberapa akan kita bahas bab tersendiri terkait dengan masalah uang, hukum uang. Ya. Jadi ada usaha komersial, ya, yang berkaitan dengan penukaran uang bagi produsen dan distributor. Bahasa sederhananya adalah jual beli. Lo jual, gue beli. Ah, gitulah. Ada barang, ada uang.
Beda ketika kemudian tasarruf, ya, penukaran mata uang asing, itu beda lagi konteksnya. Nah, kemudian dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan at-tijarah, mengandung makna, ya, al-bai', ya, jual beli ataupun aktivitas komersial yang berorientasikan pada profit. Namanya jual beli itu mencari keuntungan dalam konteks yang luas. Tapi ada aspek spiritual yang masuk ke dalam aspek jual beli yang tidak mendapatkan, tidak untuk mencari keuntungan, tetapi untuk membantu masyarakat. Karena ada orang yang jualan tidak mencari keuntungan, tapi memang murni, ya, ingin membantu saja. Makanya terkadang ada orang jualan bayar seikhlasnya, gitu ya. Nggak bayar juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi ternyata kemudian dengan menerapkan prinsip yang seperti itu, ada yang misalkan ada yang malah dapat keuntungan besar, gitu ya. Ada juga yang justru, ya maaf, gitu ya, belum beruntung istilahnya. Macam-macam. Prinsipnya adalah namanya orang menjalankan bisnis, menjalankan usaha secara umum, ya, adalah untuk mendapatkan keuntungan, profit, ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan keuntungan adalah penghasilan dikurangi pengeluaran. Iyalah, gitu ya. Jadi namanya penghasilan dikurangi pengeluaran, ya itulah yang sebagian keuntungan. Saudara biaya produksi katakanlah 1 juta, ya, suatu barang, kemudian saudara jual 1.250.000. Ya, maka yang 250 itulah yang dikatakan sebagai profit atau keuntungan. Cuma ketika kita memanai profit dalam perspektif yang lain, yaitu misalkan dalam perspektif spiritual, tidak selamanya orang mengukur keuntungan itu dengan materi, dengan uang atau yang lainnya. Bisa jadi orang mengatakan ada kepuasan batin ketika bisa membantu orang lain, itu juga bagian daripada profit, keuntungan. Tapi dalam konteks bisnis, ya uang, materi. Nah, maka di sini dikatakan kalau kita bicara hukum bisnis syariah, ya, maka hukum sebagai kaidah memuat suatu penilaian yang memaksa. Hukum itu sifatnya memaksa, Mas, Mbak sekalian. Tidak bisa kemudian hukum itu ditawar-menawar. Gitu ya. Konstitusi juga produk hukum, itu jangan diutak-atik. Gitu ya. Undang-undang itu produk hukum, walaupun hukum politik di situ. Nah, di sini dikatakan suatu penilaian yang memaksa, yaitu suatu pendapat yang memaksa tentang apa yang layak, apa yang pantas dan tidak pantas, dan menurut apa yang diterima secara umum harus ditaati. Hukum itu tidak boleh benar menurut dirinya sendiri. Gitu ya. Tidak boleh. Hukum itu bersifat apa? Ya progresif, iya. Tapi tidak boleh bersifat individual. Mengatakan ini yang paling benar tidak bisa. Hukum itu ya perlu diuji, ada namanya uji publik. Walaupun terkadang sifatnya memaksa. Sama, saudara kan kalau lampu merah ya harus berhenti dong, jangan main serobot aja. Ya, itu paksaan, itu harus dipaksa. Dalam konteks ibadah, sholat wajib, ya itu kan syariat. Harus dilaksanakan, harus dipaksa. Tidak boleh kemudian kita meninggalkan seenak kita dengan berdalil apapun. Ya, jadi perlu ada namanya kebenaran sosial diakui oleh masyarakat. Ya, itu yang dikatakan hukum, yaitu kaidah yang memuat suatu penilaian yang sifatnya adalah ijbar ataupun pemaksaan. Untuk apa? Tujuannya untuk kebaikan. Nah, baik, kita lanjutkan. Dalam definisi yang lain, ya, hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah yang mengatur tata cara pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan, yaitu dalam konteks perdagangan,
industri atau keuangan yang dikaitkan, yang dihubungkan antara produksi atau pertukaran barang ataupun jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Prinsipnya sama. Entah itu investasi, ya kemarin kan rame gitu ya, apa Indra Kents misalkan dengan aplikasi Binomonya yang awalnya adalah itu dikatakan sebagai aplikasi trading forex, ternyata itu adalah aplikasi gambling, aplikasi perjudian. Ini kan banyak investor masuk di situ, banyak trader baru. Oke, saya invest sekian, bla bla bla. Nanti ketika saya ikut main, mimpinya dapat keuntungan, bla bla bla. Ternyata itu adalah aplikasi tebak-tebakan, gitu ya. Oh, grafiknya naik nih, ya gitu. Ternyata enggak, ya kalah, loss di situ, hilang. Dan itu bisa disetting, bisa didesain. Namanya sistem itu pasti by design, gitu ya. Nggak ada sistem yang namanya berjalan dengan sendirinya, pasti by design. Jadi sistem itu ada yang mendesain ya, ataupun apa ya bahasanya yo mengutak-atik lah supaya bagaimana kemudian dapat berjalan dengan sebagaimana keinginan pemilik sistem itu sendiri. Nah, maka dalam hal ini ya itu nanti jadi apalah analisis yang perlu kalian kaji nanti ya. Nah, maka ketika ada pertukaran barang ataupun jasa yang sama-sama untuk mendapatkan keuntungan, itulah yang bisa dikatakan sebagai dunia bisnis, aktivitas bisnis. Ya. Kalau dalam dunia pendidikan bagaimana Pak? Sama. Hanya bisnisnya bukan barang tapi jasa. Cuma jangan samakan dunia pendidikan dengan dunia korporasi, perusahaan bukan. Kalau perusahaan dunia korporasi ini menciptakan produk, gitu ya. Kalau dunia pendidikan produknya bukan barang tapi manusia. Manusia seperti apa? Manusia yang punya ya nilai, ya yang punya pengetahuan ya sebagai bekal kehidupannya agar menjadi orang yang baik. Karena dengan orang dengan ilmu maka dia akan menjadi lebih terarah hidupnya. Entah itu perilakunya dan lain sebagainya. Maka dalam konteks yang demikian adalah itu bagian daripada bisnis yaitu jasa. Ya. Nah, makna yang lain di sini dikatakan menurut Majelis Ulama Indonesia, prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang merujuk pada Quran dan Sunnah. Ya, berapa hari yang lalu kan ramai lagi ya terkait dengan logo halal yang lebih ke apa ya? Monggo lah saudara analisis sendirilah ya. Ada yang mengatakan itu tidak mewakili Islam secara umum di Indonesia karena itu semacam logo wayang. Wayang itu kan Jawa, lebih ke Jawa gitu kan. Halal dan itu ada yang menilai dari aspek apa kaligrafi khotnya itu tidak ada aturan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang saling mengatakan logo halal sekarang itu halal atau haram gitu. Karena bisa dimaknai kalimat itu menjadi kalimat itu kata ya dalam bahasa Arab. Itu adalah haram. Bukan maknanya tapi bisa dibaca haram. Macam-macam definisinya. Nah, bukan masalah definisi ataupun logonya yang saya persoalkan di sini adalah kedudukan Majelis Ulama Indonesia yang pelan-pelan sudah mulai bergeser. Dalam konteks logo saja MUI sudah nggak diajak. Ya, kemudian dalam aspek ya produk fatwanya sekarang adalah lembaga tersendiri. Ya, ini saya kadang ya kadang gimana ini mau dibawa kemana negara kita ini? Ya, semakin tidak jelas. Ya, nilai-nilai religius, nilai-nilai spiritual, ya ini semakin terkaburkan dengan kepentingan para oligarki. Ya. Monggo lah saudara kaji lah supaya kita tidak menjadi
orang yang apatis dengan keadaan, tapi kita perlu menganalisis, perlu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai, entah itu nilai hukum, ya, entah itu dengan undang-undang, ya, nilai-nilai ajaran sosial, spiritual, kebaikan. Jadi jangan kita sebagai orang yang apatis. Apatis itu ya nggak mau tahu, ya, tidak baik seperti itu. Jangan. Kita harus punya, sebagai intelektual harus punya daya kritis yang tajam, ya, untuk menganalisis atau untuk menganalisa suatu persoalan-persoalan dalam konteks ilmu pengetahuan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bisnis syariah ini merupakan semua aktivitas, segala aktivitas bisnis yang bersesuaian dengan syariat Islam, terutama berkaitan dengan halal haramnya. Ya, apa prinsip syariat dalam ekonomi Islam ataupun dalam bisnis syariah? Harus terbebas dari 3 unsur, yaitu maghrib. Apa maghrib? Maisir, gharar, dan juga riba. Apa maisir? Maisir itu adalah perjudian, gambling. Oke, Indra Kents, kemudian siapa itu? Salman Salam, asal siapalah, lupa nama, Doni Salaman apa Salman. Nah, ya, ternyata ini kan setelah hasil investigasi dari pihak kepolisian mengandung unsur gambling. Itu tidak boleh dalam Islam. Jadi ya. Kemudian harus terbebas dari unsur gharar. Apa itu gharar? Gharar itu ya sesuatu yang sifatnya adalah spekulatif. Tidak jelas gitulah bahasa. Ya, mengandung unsur spekulasi, spekulatif tidak jelas. Ya, gambling ya spekulasi. Itu nggak dibenarkan. Ya, kemudian mengandung unsur riba jelas. Ya, agama manapun mengharamkan namanya riba. Tidak hanya Islam. Saudara coba kaji, saudara cari apakah hanya Islam yang mengharamkan riba? Tidak juga. Ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya, terkait dengan definisi ataupun pengertian ataupun takrif daripada hukum bisnis syariah. Kalau dalam konteks hukum secara konvensional, artinya adalah aktivitas perputaran keuangan dan barang ataupun jasa yang mana tujuannya adalah sama-sama mendapatkan keuntungan. Dalam konteks syariah, hukum bisnis syariah adalah semua aktivitas perekonomian, semua aktivitas bisnis yang harus sesuai, harus berlandaskan nilai-nilai Islam, yaitu terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Tadlis, Pak, masuk mana Pak tadlis? Ya, tadlis bisa juga masuk ke dalam kategori gharar. Ada penipuan di situ, tidak boleh. Ya, tidak boleh ada penipuan. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nanti boleh saudara tambahkan dari referensi yang lain ya terkait dengan pengertian, karena luas ya, tidak hanya terbatas pada beberapa pendapat saja. Nah, perbedaan karakter antara bisnis syariah dengan bisnis konvensional. Konvensional itu apa? Ya, yang biasa-biasa saja. Ya, misalkan dalam konteks karakter bisnisnya, ya dalam asas, ya yang pertama terkait dengan asas motivasi. Kalau bisnis konvensional, tadi saya katakan, ini semata-mata mementingkan aspek duniawi saja. Sekularisme. Yang penting mendapatkan keuntungan entah dengan cara apapun. Yang penting untung, itu namanya bisnis konvensional. Berbeda dengan syariah di sini. Ya. Kalau dalam bisnis syariah, asas yang mendasar motivasinya itu yang saya katakan, karena ada aspek unsur spiritual, ada aspek religius, ada aspek keyakinan, keimanan di situ. Maka nilai-nilai yang sangat mendasar, transendental ini adalah aspek duniawi dan ukhrawi, akhirat.
Tidak hanya untuk mengejar keuntungan duniawi saja, tapi juga menjadikan akhirat itu sebagai tujuan akhir. Maka ini berkaitan dengan orientasinya, gitu ya. Kalau dalam bisnis konvensional, ya orientasinya keuntungan, margin, pendapatan, pertumbuhan dan keberlangsungan continuous. Ya, continuous improvement, peningkatan yang berkelanjutan. Yang penting untung bagaimanapun caranya, nanti dulu. Ada yang seperti itu walaupun tidak semua. Nah, kemudian dalam bisnis syariah, maka orientasinya tidak sekedar keuntungan saja. Tadi saya katakan ada aspek keuntungan material, ada yang sifatnya non material ataupun imaterial. Ya, dalam hal yang sama ada pertumbuhan juga, ada keberlangsungan, tapi ada hal yang berbeda di sini. Ada aspek keberkahan. Tadi saya katakan berkah itu apa? Ziyadatul khair ba'dal khair. Sesuatu yang baik didapatkan dengan cara yang baik, kemudian bertambah menjadi baik. Itulah namanya berkah. Gitu ya. Saudara misalkan mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, tapi dengan cara yang tidak halal ataupun dengan cara yang syubhat. Apakah ada ketenangan batin di situ? Apakah ada ketenangan jiwa, pikiran, hidup? Tentu tidak semuanya. Ya, kecuali bagi orang yang beragama tetapi seperti tidak beragama, yaitu munafik. Menjadikan agama hanya sekedar alat untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jadi dalam Islam, dalam syariah, aspek keberkahan itu menjadi sesuatu yang penting. Ya. Kadang kan ada yang mengatakan, wih, sedikit tak masalah, tapi yang penting berkah. Berkah itu nanti bisa dilihat, ya, buahnya tidak hanya untuk dirinya, tapi bisa jadi keluarganya, anaknya, keturunannya, saudaranya, lingkungannya. Kalau itu menjadi baik semua, maka itulah yang dikatakan salah satu daripada aspek keberkahan. Kan ada orang yang ngoyo. Ngoyo itu terlalu bernafsu mengejar dunia. Saya tuh sering mendengar puji-pujian itu di sebuah masjid itu, anak-anak itu kalau sore atau zuhur atau asar itu kalimatnya begini, muda-mudi di ini zaman, gitu kan? Bukan tak pandai pengetahuan, ya. Terus anak dan istri lupa mengaji, sehingga diri bagaikan hewan, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya baiknya agak-agak lupa gitu ya. Siang dan malam, gitu kan? Di apa? Bekerja itu siang malam dikerjakan, ya, sampai lupa pada Tuhan, ya, sehingga diri bagaikan hewan. Itu sering saya dengarkan anak-anak tuh ngaji seperti itu. Apa? Puji-pujian itu ya. Jadi aspek ibadah yang mahdoh saja, apalagi yang ghairu mahdoh itu kan, yang utama ataupun yang wajib, itu sudah ditinggalkan demi mengejar keuntungan duniawi saja. Dan ternyata betul, orang-orang yang seperti itu hidupnya capek. Gitu kan? Kerja, kerja, kerja yang penting untung, capek dia. Padahal kalau kita perhatikan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita miliki, gitu ya, dalam konteks sudut pandang yang lain, ya, tidak ada satupun yang dibawa mati kecuali amal soleh, amal ibadah. Iya dah. Orang sekaya apapun ketika mati tidak ada yang dibawa ke kuburan dalam Islam. Iya dah, kecuali amal soleh. Itu ya. Jadi
aspek keberkahan itu juga perlu kita perhatikan. Jangan semata-mata mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara, mengganggu orang lain, mengganggu tetangganya, berusaha, yang penting kerja, itu tidak benar. Nah, kemudian dalam karakter yang lain, yaitu dalam etos kerja, tadi saya katakan, ya, dalam syariat itu, bisnis bagian daripada ibadah. Karena mencari rezeki itu adalah bagian daripada kewajiban, bagian daripada ibadah. Kalau dilandasi dengan cara yang baik. Iya dah. Kalau yang penting mendapatkan keuntungan seperti ini, aspek duniawi saja, ya tidak ada keberkahan di dalamnya. Bisa jadi akan membentuk perilaku yang keras kepala, keras hati. Karena menghalalkan segala cara banyak banget. Anaknya kenapa-napa lah. Ya. Bahkan misalkan orang yang kaya itu kan banyak. Kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Yang menikmati rumah sakit misalkan, naudzubillah kan. Bisa jadi itu tidak berkat atas harta yang didapatkan. Maka banyak orang mengatakan sedikit tapi berkah. Halal karena halal dan baik. Halal dan thayyiban. Islam tidak hanya mengajarkan halal saja, tapi juga harus dengan cara yang baik. Halalan thayyiban. Gitu dong. Jadi tidak hanya halal saja, tapi halal juga thayyib, harus baik. Baik dari cara memperolehnya, cara mendapatkannya, dan juga membelanjakannya. Harus imbang di situ. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, dalam konteks keahlian, ya, dalam bisnis konvensional, prinsipnya sama, gitu ya. Ada keahlian, kecakapan, ya, keahlian di bidangnya, kemudian ada konsekuensi dari motivasi reward and punishment, tapi dalam Islam sekalipun hampir sama, ada aspek yang lain, yaitu konsekuensi dari kewajiban seorang muslim, yaitu bekerja. Ya, maka saya sampaikan dari sekarang, ya, salah satu perintah ataupun kewajiban kita sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, adalah bekerja. Dan itu adalah kehormatan. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau saya salah tolong dikoreksi. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Maksudnya apa? Ini motivasi supaya kita bekerja, jangan menganggur, jangan pemalas. Gitu kan? Kerja. Tapi di situ Rasul mengatakan imbangi dengan amal akhirat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu dan beramal solehlah, gitu kan, seakan-akan kamu besok mati, karena yang akan dibawa itu yang kedua, bukan yang pertama. Seakan-akan hidup selamanya, tidak. Amal soleh kita yang akan dibawa mati. Iya toh. Jadi ada aspek tadi, aspek spiritualnya. Ketika seorang muslim bekerja itu walaupun tidak ada atasan, Allah melihat. Jadi ada kesadaran di situ. Tidak hanya karena tidak ada atasan, kerja sapena, ya udah. Walaupun banyak yang seperti itu. Gitu ya. Nah, dan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah al-amanah, ya. Nah, konteksnya adalah ini, ya, terkait dengan bagaimana mencapai suatu tujuan. Ya. Dalam Islam tidak boleh kita menghalalkan segala cara. Karena sekarang banyak pola pikir yang sifatnya adalah pragmatis. Pragmatis itu ya tidak ingin berproses, tidak mau berproses, tapi maunya hasil instan. Itu namanya pragmatis. Nah, ketika proses yang seperti ini cenderung menghalalkan segala cara. Yang penting mendapatkan keuntungan materi yang banyak. Hindari yang seperti ini. Ya, saudara, hindari proses-proses yang sifatnya adalah pragmatis.
pragmatis. Karena terkadang proses yang pragmatis ya ini cenderung menyalahi ketentuan, gitu ya, menyalahi peraturan. Bahkan hilangnya pun cepat juga, gitu ya. Habisnya juga cepat juga ya, karena nggak ada keberkahan di dalam. Ya. Nah, inilah perbedaan karakter antara bisnis syariah dengan bisnis konvensional. Saya kira saudara sudah tahu nanti kan arahnya. Oh, saya akan masuk ke kategori yang mana nih? Ketika misalkan nanti menjadi seorang praktisi, jadi seorang pengusaha, atau ketika saudara menjadi seorang akademisi, silahkan, tidak masalah. Saudara menjadi seorang akademisi yang seperti apa? Tentunya dengan nilai-nilai syariah yang diterapkan. Dan syariah itu luas, jangan hanya dimaknai sekedar as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihim. Tidak hanya seperti maknai az-zani waz-zaniyah fajlidu. Luas cakupan syariah. Islam itu sangat-sangat luas. Maka perlu pemahaman yang luas untuk memahami ajaran Islam. Tidak hanya qila wa qala sami'tu. Tidak hanya katanya-katanya, oh kata dia, oh saya dengar, oh ini ya, oh enggak. Islam itu sangat luas. Ya, jadi tidak kemudian kita menjadi saklek, tapi tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Yaitu tadi dalam konteks bisnis adalah terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, kemudian dalam aspek permodalan, kalau bisnis syariah jelas wajib dari sumber yang halal. Kalau konvensional terkadang ada unsur subhatnya di sini. Kan bainal al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabih. Dalam Islam itu seperti itu. Yang halal itu bayyin, jelas. Yang haram juga jelas. Di antara keduanya, antara al halalu wal haramu, yaitu sesuatu yang mutasyabihah, syubhat. Dalam konteks yang syubhat, utruk, tinggalkan. Gitu ya. Jadi kalau saudara berada dalam sebuah persimpangan antara halal dan haram, tinggalkan. Ya. Kalau dalam perkara yang syubhat, tinggalkan. Ya. Yang jelas-jelas sajalah halal gitu kan. Nah, kemudian gitu ya. Ini yang cukup fundamental juga. Ya, ini bahkan menjadi salah satu pintu keberkahan atas apa yang kita peroleh, yaitu dari sumber-sumber yang halal. Sangat fundamental, ya, sangat menjadi asas, menjadi pondasi, ya, ketika kita melaksanakan aktivitas bisnis ataupun yang lainnya. Ya, jadi jangan sekali-kali darah kita ini tercampur dengan hal-hal yang haram. Ya. Bersihkan dan berniat untuk benar-benar dari sumber yang halal. Nah, terkait dengan manajemen keuangannya, ya masih berkaitan dengan jaminan halal bagi setiap pemasukan dan proses pengeluaran. Jadi proses manajemennya juga akan memperhatikan halal haramnya itu dalam syariat. Ini ya. Dan ya dalam hal ini ya ini kan berkaitan dengan aspek-aspek kehalalan di sini. Ya, termasuk pemasarannya. Cara memasarkan produk itu dengan cara yang baik, jangan mematikan pasar. Ini dah. Persaingan itu ada. Bahkan ada ya kemarin ada skripsi yang menarik itu yang sedang diteliti oleh kakak tingkat saudara. Saya lupa judulnya itu apa gitu ya. Dia akan menganalisis terkait dengan jual murah, ya, jual rugi
suatu barang dengan tujuan menyingkirkan pesaing yang lain. Ini pemain besar ini biasanya. Dia rela menjual di bawah standar dan bahkan bahasanya rugi. Saya lebih baik jual rugi saat ini tapi dengan cara untuk mematikan pasar yang lain. Itu yang terjadi saat ini. Persaingan-persaingan dalam dunia online seperti itu. Kenapa misalkan ada istilah unicorn gitu ya, ada modal yang begitu besar masuk ke salah satu e-commerce gitu ya, tujuan kemudian beriklan sebanyak-banyaknya, menjual barang semurah-murahnya untuk mendapatkan konsumen yang banyak. Maka ketika konsumen sudah terjaring ke situ, maka otomatis ya e-commerce yang lain akan gulung tikar karena konsumen mendapatkan keuntungan dengan harga yang murah. Nah, kalau konsumen sudah terjaring di situ, hati-hati nanti. Yang lain sudah mati saingannya, gitu kan, sudah gulung tikar. Nah, tinggal dia seorang pelaku bisnisnya, dia akan main harga di situ. Tinggal di up saja, naikkan harga. Ini nggak boleh. Ya, maka harus memperhatikan aspek yang lain, yaitu aspek kehalalan, keberkahan. Gitu ya. Nah, dan lain sebagainya, termasuk dalam aspek manajemen, ya, profesionalisme, ya, dan muaranya adalah kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi kalau kita mengamalkan, menjalankan aspek nilai-nilai syariah, kita punya dua keuntungan, duniawi dan ukhrawi. Kalau yang biasa-biasa saja mungkin saja ya. Ini hanya salah satu aspek saja yang didapat. Prinsipnya adalah kalau konvensional selama itu tidak melanggar syariat, it's okay, no, tidak masalah. Ya. Tapi kalau konvensional dengan karakter-karakter yang seperti ini yang saya jelaskan tadi, ya harus harus dirubah, diperbaiki. Prinsipnya adalah jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ingatlah kita hidup itu kan bakal mati. Keuntungan yang sebesar apapun yang kita dapatkan, tidak ada satupun yang kita bawa mati dalam konteks materi. Ya, lantas buat apa kita menumpuk harta? Yang menikmati juga bukan dia sendiri kan, kadang anaknya. Dan seterusnya kan begitu. Itu hukum alam itu. Maka jangan kemudian menjadi manusia yang tamak, ya, yang rakus dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Islam tidak membenarkan cara seperti itu. Karena terkait dengan al-mal ataupun al-amwal dalam Islam itu harta apapun yang kita miliki itu adalah titipan, bukan kepemilikan. Walaupun ada namanya hukum kepemilikan ada dalam konteks hukum positif. Tapi dalam Islam segala sesuatu yang kita ada pada kita itu semuanya titipan, yang semuanya pada saatnya akan dikembalikan. Tidak. Bayangkan orang yang rumahnya gedung, gede dan lain sebagainya. Mobilnya sekarang banyak rich rich crazy atau crazy rich ataupun apalah, saya tidak tahu istilah sultan ataupun apa itu kan. Ya iya dah. Ya, itu rezekinya mereka. Tapi perlu kemudian unsur-unsur spiritual, nilai-nilai religius, nilai-nilai syariat perlu dimasukkan agar menjadi berkah. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Dasar hukum bisnis syariah yang pertama, dan tentunya banyak gitu ya. Dalam Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 1 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi uhilat lakum bahimatul an'ami illa ya ma yutla alaikum ghairu muhilli syaidi ya wa antum hurumun innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqudi, penuhilah akad-akad itu. Ya, ila akhirih, ya.
saya akan fokus di sini. Penuhilah akad-akadmu. Aufu bil uqudi. Ini berkaitan dengan hukum perikatan. Gitu ya, hukum perikatan. Hukum perikatan ini kan hukum ya yang berkaitan satu sama lain antara konsumen, antara produsen, antara para pihak yang mengadakan kesepakatan, itulah yang dikatakan perikatan. Ketika kita mengadakan perikatan, aufu bil uqudi, penuhilah janji-janjinya, penuhilah akad-akad kesepakatan-kesepakatan itu. Jangan sampai dalam perspektif hukum positif kita melakukan namanya tindakan wan prestasi. Apa wan prestasi? Wan prestasi itu adalah ingkar janji atau tidak melaksanakan salah satu atau sekian kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati. Itu ada eksesnya, ada dampak hukumnya ketika orang yang telah bersepakat dalam suatu aktivitas perikatan kemudian melanggar. Jadi Islam itu sudah mengajarkan, kalau kau berjanji penuhilah janjimu, kalau kau mengadakan perikatan ya jalankan perikatan itu. Kemudian ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan dua orang yang melakukan transaksi bisnis memiliki opsi. Manakala keduanya masih berada di tempat fi majlis ya, fi majlisin wahidin, dalam satu majelis satu tempat, jika mereka jujur dan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dibisniskan, apa yang dijualkan, maka transaksi yang mereka lakukan akan mendapatkan berkah. Jadi ini ajaran untuk jujur, transparan. Ya. Kalau kita jualan, jangan tipu-tipu. Makanya e-commerce ini kan banyak gharornya. Gitu. Ada yang beli iPhone secara online. Speknya disebutkan semuanya bla bla bla. Ketika barang sampai isinya batu bata merah. Ini kan sudah unsur pidana, penipuan. Gitu kan. Kalau jualan itu harus jujur. Biaya produksinya misalkan disampaikan. Ya, kemudian atau misalkan kulaannya piro. Kulaan itu ya ngambilnya berapa, saya jual berapa, saya untungnya berapa, itu perlu. Atau perlu dijelaskan kualitas barangnya. Jangan menjual produk yang merugikan konsumen, itu tidak dibenarkan. Jadi ya. Namun di sini dikatakan, jika mereka menyembunyikan cacat yang ada dalam bisnis, dalam barang yang diperjualbelikan, maka transaksi mereka akan jauh dari berkah. Jangan menipu. Gitu ya. Jujur. Kata raja apa? Raja Ben itu. Jujurlah padaku. Jujur. Jujur. Ya. Gitu ya. Apapun itu. Islam sudah mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Entah itu kejujuran, ya, entah itu berkaitan dengan masalah pemenuhan hak dan kewajiban, ya, dan banyak yang lainnya, ya. Dan tentunya banyak sekali sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan atau yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menentukan kesahihan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya, prinsip secara umum adalah jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan atau bahkan kerugian kalau didapatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ada ijtihad ulil amri. Kalau di sini atau di Indonesia konteksnya adalah Majelis Ulama Indonesia. Ya, perintahnya jelas. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan juga ulil amri kalian. Dan yang mengeluarkan fatwa, kalau di Mesir kan ada Darul Ifta gitu kan. Darul Ifta. Nah,
Kalau di Indonesia ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Ini juga jadi persoalan kembali sekarang ini. Bayangkan hanya sekedar membuat logo halal saja sampai tidak diajak. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya. Nah, kita lihat. Berkaitan dengan ulil amri di sini, ya, ini ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini membahas terkait dengan cakupan wilayah ekonomi syariah. Itu diatur di situ. Artinya apa tadi saya katakan di awal, ya, dengan berkembangnya nilai-nilai spiritual company dalam sebuah aktivitas usaha, dalam sebuah aktivitas bisnis, ini sudah didukung oleh regulasi. Itu ya. Ada regulasi dari ulil amri dari pemerintah terkait dengan pengaturan ya praktek-praktek ekonomi syariah ataupun bisnis syariah. Ya, nah ini, nah tentang peradilan agamanya adalah terkait dengan penyelesaian sengketanya, insya Allah akan disampaikan pada pertemuan ke-13 atau 14. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini adalah tadi saya katakan berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka ya di sini dikatakan antar orang-orang yang beragama Islam dalam bidang apa? Dalam bidang munakahah, warasa ataupun waris, dalam bidang wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah. Dulu yang ini yang tidak ada ini. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ini belum ada ekonomi syariah. Itu ya. Belum ada istilah ekonomi syariah. Jadi masih diselesaikan oleh pengadilan negeri. Tapi setelah diamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ini menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka ketika ada sengketa ekonomi syariah itu wajib mutlak absolutely diselesaikan oleh pengadilan agama. Ya, ada perluasan. Jadi regulasinya mendukung untuk implementasi ataupun pelaksanaan aktivitas ekonomi syariah ataupun bisnis syariah. Jadi ya. Nah, kemudian makna ekonomi syariah itu sendiri ini, gitu ya, yaitu perbuatan atau aktivitas atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, ya ataupun suku di situ. Kemudian juga sekuritas, ada pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga syariah mikro syariah. Kalau yang makro ini maksudnya dalam konteks bank syariah. Kalau yang mikro itu seperti koperasi syariah, BMT, bukan bank plecit, bukan ya. Bank plecit itu kan yang masuk ke rumah-rumah menawarkan pinjaman dengan bunga yang fantastis. Hati-hati dengan namanya bank plecit. Kalau tempat saya itu namanya bank panci atau bank utuk gitu ya. Nah, ternyata banyak yang lebih masyhur dengan istilah bank plecit. Hindari bank plecit. Atau hindari pinjaman-pinjaman online. Hati-hati. Ya. Kasihan, sedih kita kalau kawan kita terjebak pada utang-utang yang tidak jelas itu. Ya, hati-hati ya. Baik. Kemudian ruang lingkup bisnis syariah. Yang pertama berkaitan dengan al-uqud. Akad-akad yang meliputi proses input yaitu faktor-faktor produksi. Misalkan ya, ini berkaitan dengan modal. Ya, kemudian bentuk badan usahanya ataupun organisasi bisnisnya. Kemudian akad yang menyangkut proses misalnya yaitu terkait dengan teknologinya bagaimana. Jangan sampai misalkan usaha yang skala mikro kecil ya, usaha penggilingan daging sapi gitu ya.
Ternyata teknologinya sama, mesin penggiling, ternyata itu digunakan untuk menggiling segala macam jenis daging. Itu tidak boleh. Misalkan salah satunya adalah mengandung digunakan untuk menggiling daging babi. Tidak boleh. Babi itu kan haram likulli apa lidzati wa li ghairi dzatihi. Jadi haram baik zatnya maupun yang lain-lainnya. Haram ya haram, al halalu bayyinun wal haram bayyinun, kan jelas tadi saya katakan. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Wa bainahuma mutasyabiha. Nah, kemudian ya berkaitan dengan barang dan jasa yang diproduksi, termasuk pemasarannya, hukum baiknya, jual belinya. Nah, maka ini juga berkaitan dengan selain input, kemudian proses, maka berkaitan juga dengan outputnya, luarannya. Keuntungannya bagaimana, halal tidak. Kalau keuntungan didapatkan dari proses yang melanggar syariat, maka jelas haram. Termasuk ujroh ataupun gaji. Nah, ada sebuah pertanyaan menarik. Begini, kalau misalkan ada seorang pekerja, seorang pegawai, ya, ketika dia masuk dengan cara riswah, dengan cara suap, ini diterima, kemudian dapat gaji. Apakah gaji yang diterima menjadi halal atau haram? Karena didapatkan dengan cara yang jelas, ar-rashi wal murtashi finnar. Hadisnya kan begitu. Yang nyuap dan yang disuap finnar, sama-sama masuk neraka. Nah, ada contoh kasus yang lain. Ketika misalkan seseorang bekerja di bank konvensional yang mana di bank itu menerapkan prinsip bunga. Dan kemudian pegawainya mendapatkan gaji dari aktivitas proses bisnis yang seperti itu. Apakah gaji yang diterimanya menjadi halal atau haram? Di sini khilafiyah. Ada yang berpendapat kalau dia kerja bukan pada sektor, meskipun di perbankan tapi bukan pada sektor berkaitan dengan keuangan, maka menjadi halal. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan ya haramun likuli, ya apa segala sesuatunya haram karena sama-sama aktivitasnya riba. Gitu kan? Itulah masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah khilafiyah yang memang terkadang perlu kepastian hukum. Maka tugas kita ya dalam mempelajari hukum-hukum, salah satu hukum ekonomi syariah, hukum bisnis syariah, muamalah syariah, ya seperti ini, menganalisis ya kesesuaian antara produk dengan nilai-nilai syariah. Gitu ya. Oke, baik. Insya Allah nanti kita ketemu pada pertemuan selanjutnya ya. Dan ini karena suatu hal gitu ya, hari ini tidak bisa kita bertatap muka secara langsung ataupun secara maya ya, karena bersamaan dengan agenda yang lainnya yang sama-sama dari tugas dari kampus juga yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga dilaksanakan melalui video pembelajaran ini ya. Dan harapan saya ini saudara dibaca lagi, disimak lagi, kemudian ditambahkan referensi dari berbagai macam sumber yang terpercaya ya, dapat dipertanggungjawabkan, dan mungkin kalau mau didiskusikan silakan didiskusikan ya. Insyaallah kita saling melengkapi ya terkait dengan mata kuliah ini ya. Demikian ya, sekali lagi tetap semangat ya dan banyak membaca supaya mendapatkan pengetahuan yang utuh dan juga didiskusikan dengan pihak-pihak terkait ya. Demikian, dan mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'ana jafi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya.